Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 amalan utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut teman-teman di rumah, apa saja sih amalan-amalan tersebut? Oke, langsung saja kita bahas amalan-amalan tersebut. Disebutkan dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibni Mas'udin qala sa'altu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya ini menempati urutan pertama dari 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk sholat tepat pada waktunya. Karena dengan kita menjaga sholat kita, dengan kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, insya Allah kita akan dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ganjaran dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan dihapusnya segala dosa-dosanya serta dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Selanjutnya, apa sih amalan yang kedua? Dilanjutkan dari hadis sebelumnya bahwa Ibnu Mas'udin kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tsumma ayyu? Wahai Rasulullah, kemudian amalan apa lagi? Faqala, maka Rasulullah menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Oleh karena itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku kamu kembali. Kemudian, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berjihad. Kemudian Rasul pun bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian laki-laki itu menjawab, masih ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun menjawab lagi, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya ridho orang tua. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ridhonya Allah merupakan ridhonya orang tua dan murkanya Allah merupakan murkanya orang tua. Oleh karena itu, sayangilah dan hormatilah kedua orang tua kita selagi masih ada. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua inilah, insya Allah kita dapat meraih ridhonya Allah serta dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu amalan yang ketiga. Dilanjut dari hadis sebelumnya bahwasanya Ibnu Mas'ud ini bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, tsumma ayu? Wahai Rasulullah, kemudian amalan apa lagi? Faqala, maka kemudian Rasul pun menjawab,
al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud berjihad dalam hal ini bukan hanya berperang melawan musuh dengan senjata. Para ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu juga termasuk dalam bagian berjihad di jalan Allah. Karena agama ini dapat dijaga dengan dua hal, yaitu ilmu dan berperang dengan senjata. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah merupakan salah satu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Kesimpulannya bahwasanya ada 3 amalan utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus yang sedang mewabah di berbagai negara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.